Berdoa selesai. Oke, thank you Rian. Iya Kak. Kita hari ini masuk ke limas ya adik-adik ya. Jadi balok sudah, kubus sudah, lalu kemudian kemarin prisma, ya kan? Sekarang limas. Nah, kira-kira kalian tahu nggak bentuk limas tuh dalam dunia nyata tuh seperti apa bangunnya? Piramid. Piramid. Piramid itu ada di mana sih? Egypt. Tunggu. Di Mesir ya. Mesir. Fungsinya buat apa tuh piramid? Apakah cuma jadi kayak peninggalan sejarah aja atau apa sih fungsinya piramid itu buat apa sih? Dulu orang Mesir bikin piramid itu buat apa? Ada yang tahu nggak? Penyimpanan harta dan pemakaman raja. Iya. Mayoritas dipakai buat nyimpen ini ya, kayak pemakaman raja-raja Mesir ya, Firaunnya. Nah, termasuk harta-hartanya Firaun kayak misalkan dia punya emas, itu emas tua ya. Itu kan nggak ada sertifikatnya, tapi kalau dijual itu mahal harganya. Mahalnya karena bukan karena dia ada sertifikat, tapi karena memang dia benda kuno lah ya. Kalau kolektor tuh suka dengan benda-benda kuno gitu ya. Terus mereka juga bangga kalau misalkan dapat ini apa? Barang-barang dari raja-raja zaman dulu. Siapa yang pernah ke Mesir di sini? Ada yang pernah ke Mesir nggak? Belum pernah. Ada yang pengen ke Mesir? Nggak ada ya. Terus kalau ke Mesir tuh apa? Hampir mirip dengan ini ya. Kalau cuacanya hampir mirip dengan Jakarta tapi lebih panas, panas banget. Terus makanannya juga ya ala-ala Timur Tengah gitulah ya. Nanti kalau ada yang naik haji mungkin bisa mampir ke Mesir. Kalau kalian ada cita-cita yang naik haji ya. Kalau ke Bandar cuman kemarin tuh apa? Kayak umroh gitulah ke sana. Kebetulan mau ke Israelnya itu transit Mesir dulu gitu. Cuman lihat doang dari bis, wah ini loh piramid gitu ya. Terus karena namanya kunjungin ke daerah ke negara orang kan kita pasti excited ya. Tapi kalau disuruh tinggal lama di sana belum tentu mau. Betul nggak? Iya kan? Pas kunjungan aja enak ke sana. Tapi kalau disuruh tinggal lama-lama di sana belum tentu kita betah juga. Ya. Oke, kita masuk ke limas. Limas tuh ada bentuknya seperti ini. Ada limas segitiga. Lagi-lagi nih ngomongin alasnya, bentuknya segitiga. Jadi disebut limas segitiga. Lalu ada limas segi empat. Alasnya bentuknya segi empat. Limas segi lima, limas segi enam. Ya, jadi penamaannya mirip dengan prisma. Ya. Dan yang biasa kita lihat bentuk piramid itu limas yang mana? Limas segi empat. Segi empat ya. Oke. Jadi yang mirip banget tuh memang bangunnya adalah yang segi empat. Gitu ya. Jadi penamaannya balik lagi sesuai dengan bentuk alasnya seperti apa. Ya. Dan sisi tegaknya ini bukan persegi panjang kalau limas. Masing-masing sisi tegaknya bentuknya segitiga. Ya kan? Limas segitiga ini walaupun alasnya segitiga, sisi yang tegaknya ini itu juga segitiga juga. Sama dengan limas segi empat juga segitiga sisi tegaknya. Segi enam juga, segi lima juga. Kalau prisma sisi tegaknya kan persegi panjang. Betul ya? Nah, selain coba perhatikan lima segi empat. Lima segi empat itu selain bentuknya sama seperti piramid, kalian ngeh nggak? Bentuknya seperti apa lagi? Lima segi empat.
Biasanya ini dipakai buat apa? Nanti adik-adik kalau misalkan mau jadi kontraktor atau jadi arsitek, pasti ketemu dengan bentuk ini. Gitu. Satu. Hah? Betul. Museum Louvre. Jo, boleh share screen nggak Museum Louvre itu yang kayak gimana, Jo? Oh, itu di Paris. Oh, di Inggris, di Paris, di Jerman gitu ya. Nanti kita honeymoon di Inggris ya. Yang kayak pameran seni gitu. Oh, oke, oke, oke. Tani pernah ke sana ya? Sorry, Kak Bandar belum sempat nginjekan kaki ke Paris soalnya. Tahu lagunya doang. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman gitu ya. Oke. Ada yang lain? Identik dengan di sekitar kalian? Biasanya kalau kalian lihat perumahan-perumahan, pasti bagian atasnya bentuknya seperti ini adik-adik biasanya. Atap rumah tuh biasanya identiknya dengan 5 segi 4. Ya kan? Jadi ada 4 sisi. Tapi nggak semua, ada yang cuman bentuknya, kalau rumah kan macam-macam ya. Tapi umumnya biasanya begini. Developer tuh lebih suka dengan yang begini karena dia lebih kuat kakinya ya dibanding yang kayak model sekarang cuman 2 naik turun gitu ya. Gitu. Nah, kalau di soal waktu kalian apa? ANBK ya, ada soal ini. Jadi atap rumah bentuknya 5 segi 4, terus mau dipasangin genteng gitu ya. Kita disuruh hitung berapa ininya, gentengnya berapa banyak. Gitu. Nanti Kak Bandar kasih lah soalnya, kalau Kak Bandar masih simpan ya ANBK-nya. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur limas dulu. Oke? Nah, cara mendapatkan banyak titik sudut limas itu tergantung limas segi berapa. Titik sudut ya, misalkan limas segitiga. N ini ngomongin segi berapanya. Segitiga kah, segi 4 kah, segi 5 kah gitu ya. Nah, jadi kalau banyak titik sudut limas segi N itu cukup N-nya ditambahkan dengan 1. Misalkan 5 segitiga, berarti jumlah titik sudutnya berapa? Kalau 5 segitiga berarti banyak titik sudutnya berapa? Segitiga kan? Berarti 3 tambah 1. Jadi banyak titik sudut limas itu ada 4. Kalau segi 4 berarti ada berapa titik sudutnya? 5. 5. Segi 5 ada berapa? 6. 6. Dan seterusnya ya. Tinggal segi berapanya tambahin aja 1. Gitu ya. Oke, lanjut. Banyak rusuk limas. Rusuk itu yang kayak sisinya gitu ya, tulangnya. Kalau di dalam bentuk bangunan tadi itu rangkanya. Rusuk itu ngomongin rangkanya. Ya. Semua berbentuk garis lurus. Jadi rusuk limas itu bentuknya semua garis lurus. Ya. Rumus segi N, misalkan segi 5, berarti banyak rusuknya adalah 2 kali 5. Berarti banyak rusuk luas, rusuk 5 segi 5 itu ada 10. Berarti kalau 5 segitiga banyak rusuknya berapa? Kalau segitiga berarti banyak rusuknya berapa? 6. 6. 6. Oke. Kalau rusuk 5 segi 4 berapa banyak? 8. 8. Aman ya? Lalu ngomongin banyak sisi. Sisi itu permukaannya.
Tadi ada segitiga, berarti sisinya itu sisi tegak sama alasnya. Ya. Kalau sisi 5 segitiga, berarti ada 4 sisi. Tinggal tambahin 1 aja, sama kayak konsep titik sudut. Ya. Jadi cara mencari banyak titik sudut dan banyak sisi itu sama untuk limas. Tinggal tambahkan 1 aja. Oke? Ya. Kalau sudah, berarti kita lanjut ke yang berikutnya ya. Baik. Nah, Kabandar gak lama di sini, ini juga tadi udah. Ya. Kita udah bahas yang ini, kalau kalian mau catat, silakan dicatat, atau mau screenshot, silakan di screenshot. Oke, sudah? Ya, lanjut ya. Kita ke volume. Nah, kalau kemarin volume prisma itu kan luas alas kali tinggi. Ya, volume prisma kan luas alas kali tinggi. Kalau volume limas kira-kira apakah sama atau beda? Beda. Beda. Bedanya apa? Em, karena bentuknya kayak, kan kalau prisma kan ada tutupnya. Tapi kalau limas nggak ada. Hanya Nggak ada. Jadi Oke. beda. Nah, sekarang Kak Bandar bawa ke logika yang ini dulu ya. Kita kemarin belajar volume prisma. Kak Bandar kasih contoh prisma segi 4. Oke, ini prisma segi 4 ya. Mau dia balok atau kubus itu kan namanya prisma segi 4. Clear ya? Nah, sekarang kalau Kak Bandar bawa gambar begini. Jadi Kak Bandar tarik diagonal dari ujung ke ujung, diagonalnya ada 4 diagonal di situ. Nah, kira-kira itu membentuk berapa limas? 4. 4 limas. 4 limas apa? Segi berapa? Segi 4. Oke. Jadi ternyata si kubus dan 5 segi 4 itu atau prisma dan 5 segi 4 itu bisa dibentuk begini ya. Jadi kalau kalian mau bikin 5 segi 4, tinggal memotongnya seperti ini aja dari kubus. Udah langsung dapat 4 tuh. Clear ya? Nah, berangkat dari sini maka Kak Bandar belah dia. Ya. Kak Bandar belah bentuknya seperti itu. Nah, tinggi limasnya kira-kira berapa tinggi kubus atau tinggi persegi panjang? Kan tinggi kubus penuh tuh dari atas ke bawah. Kalau tinggi limasnya berarti berapa? Tengah. Berapa? Setengahnya. Setengah dari kubusnya ya? Iya. Oke. Berarti tingginya setengah dari kubusnya. Kalau tingginya 12 berarti tinggi limasnya 6. Iya. Oke. Sip. Catat dulu deh. Kita pelan-pelan. Kak Bandar coba bawanya masuk lewat prisma. Ngomongin volumenya. Aman? Ternyata bukan 4 ya, tapi coba cek lagi. Di gambar ini ada berapa limas dari satu kubus? Ternyata bukan 4, ada nambah lagi. Atas bawah, oke.
kiri kanan, udah 4 ya, atas bawah 2, Oh, 6. 6 ya, kiri kanan 2, depan belakang 2, jadi 6. Jadi dalam satu kubus atau satu prisma segi 4 itu ada 6 5 segi 4. Oke ya. Nah, sekarang tadi kan tinggi tinggi prismanya kan 12. Betul ya? Nah, sekarang Kak Bandar tanya, kalau misalkan ini kubusnya tingginya 12. Tinggi kubusnya 12 ya? Berarti ini kalau kubus panjang rusuknya sama semua nggak? Sama kok kubus. Sama, berarti 12 juga ya? Iya. Nah, Kak Bandar tanyakan berapa volume kubus. Nah, tadi kan ada 6 limas di dalamnya. Dan volume prismanya berapa jadi? Volume limasnya. Kan di dalam ada 6 limas tuh di dalam kubusnya. Nah, volume limasnya berapa jadi masing-masing? Yang terpenting cari dulu volume kubusnya berapa. Coba cari volume kubusnya, baru nanti karena ada 6 limas di dalamnya, berarti tinggal bagi 6 aja volume kubusnya. Sudah? Ada yang sudah dapat jawaban volume kubusnya berapa? Kubus itu kan rusuk pangkat 3 ya. Kali rusuk kan. Berarti 12 kali 12 kali 12. Berapa tuh? 12 pangkat 3 berapa? 1728. 1728 Jo. Oke, sentimeter kubik. Nah, karena di dalam satu kubus itu ada 6 limas, maka volume limasnya berarti volume kubus tinggal dibagi dengan 6. Berarti 1728 dibagi 6. Berapa tuh? 288. 288 cm kubik. Aman ya? Aman, Kak. Aman. Semoga dengan bentuk kayak gini, kalian bisa lebih jelas tentang limas. Ada pertanyaan? Aman, Kak. Nah, nggak ada yang mau bertanya nih. Lanjut ya. Nah, dari sini berarti kalian bisa tarik kesimpulan. Ini kan cuman berlaku buat 5 segi 4. Lalu kalau misalkan 5 segi 3, 5 segi 5, 5 segi 6, cara nyari volumenya gimana?
Kalau buat 5 segi 4 kan gampang. Tinggal volume kubus atau volume baloknya bagi 6. Tapi gimana caranya kalau dia 5 segi 3, 5 segi 4, segi 5, segi 6 gimana ceritanya? Ada yang tahu? Adakah yang bisa? Ada nggak? Nggak ada. Bingung ya? Coba di terawang gambar yang limasnya yang udah Kak Bandar turunin ini, lalu masukkan ke konsep yang ini, volume limas. Yuk, kita pelan-pelan ya belajarnya ya. Yuk, udah mengkerut semua di mukanya sih. Ya, pelan-pelan ya. Ya. Ini nanti berlaku buat semua limas kalau udah konsep yang kita temuin baru ntar lagi ya. Nah, yang ini Kak Bandar clear dulu deh ya. Oke, nanti kita tulis ulang lagi nih. Tadi volume kubus kan rusuk kali rusuk kali rusuk. Oke. Nah, sekarang perhatikan buat limas. Limas kan yang tingginya itu kan cuma setengah rusuknya, ya kan? Jadi volume limas itu berarti sama aja. Ini kan volume kubusnya tadi ya rusuk kali rusuk, ya kan? Lalu tinggi limasnya kan setengah rusuk, setengah R, ya kan? Terus tadi volume kubusnya dibagi 6. Setengah R ini kan tinggi limasnya, ini setengah R, sama dengan setengah rusuk. Sampai sini dulu deh, aman nggak? Aman. Oke. R kali R kali R. Atau kita masukin angkanya ya. Berarti kan 12 kali 12 kali setengah kali 12. Lalu dibagi dengan 6. Setengah kali 12 kan, itu kan 6. Ya kan? Oke. Sampai sini aman? Aman. Aman. Nah, 6 bagi 6? 1. 1. Cocok nggak kira-kira tadi dengan yang tadi? Kalau dijadiin 1. Oke, bingung ya? Ini berarti kita hapus dulu. Oke. Nah, gini aja. Bentar. Berarti tulisannya bukan begini. Per 6-nya di bawah. Bentar ya. Biar kalian nggak gitu. Berarti ini dibagi 6. Oke. Nah, maka dari sini R kali R ini kan R dikali R ini kan ngomongin alasnya, betul nggak? Iya. Oke. Ini berarti ngomongin alasnya. Nah, si setengah R yang ini kan tingginya. Ini alas, ini tinggi. Oke? Nah, karena dia ada setengah ini,
maka setengah dibagi seperenam itu hasilnya sepertiga. Sepertiga dikali A-nya itu tadi luas alas, lalu tingginya adalah setengah R tadi ya, dikali tinggi. Jadi volume limas itu untuk semua berlaku seperti ini, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ya, mau luas alas, mau bentuk alasnya seperti apapun, ini bakal nyambung. Kalau tadi kubus dibagi 6 itu kan buat berlaku cuma 5 segi 4. Ya. Jadi volume 5 secara umum itu adalah sepertiga dikali luas alas dikali tingginya. Tinggi limasnya berapa? Oke. Yuk, kita lanjut ya. Di slide berikutnya ada rumusnya juga. Ya. Nah, ini dia. Sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, coba nanti kerjakan soal yang di sebelahnya. Ya, pakai konsep yang barusan Kak Bandar kasih. Di sebelahnya ada limas, panjang rusuk alasnya 11 dan 10, tinggi limasnya 12. Ada yang udah dapat berapa volume limas? 440 cm kubik. Ya, kubik. Oke, cek ya. Nanti kalau pakai konsep yang di atas kan berarti sepertiga alasnya bentuknya persegi panjang ya, 11 kali 10, tingginya itu 12. Nah, 12 bisa dibagi 3 kan? Coret aja nih ya. Ya. 11 kali 10 kali 4, berarti totalnya 440 cm kubik. Oke.
Dicatat dulu aja. Yang sudah catat, kasih jempolnya, kita mau lanjut lihat soal berikutnya. Dah, lanjut ya. Ya. Nah, ini nggak usah, ini tadi udah kan. Nah, ini 5 segitiga. Hati-hati, alasnya bentuk segitiga apa itu? Jangan sampai salah melihat segitiganya, nanti salah mencari luas alasnya. Ya, segitiga apa tuh alasnya? Kira-kira? Siku-siku. Siku-siku. Nah, alas dan tingginya kira-kira yang mana? Alasnya yang mana? Tingginya yang mana? 12 dan 9. Alasnya yang Alasnya yang 12. hmm, bisa jadi, tapi lebih tepatnya yang 9 ya. AC-nya sebagai alas. Oke. Tingginya yang BC. 15 apanya dong berarti? AB itu sisi apa? Panjang. Sisi apa tuh? Sisi miring. Ini. Sisi miring. Dalam segitiga siku-siku, cara mendeteksi dia sisi miring atau bukan, lihat aja angkanya paling panjang, paling tinggi itu adalah sisi miringnya. Gitu, ya. Oke, sudah? Belas 19 cm, kecil banget dong. Volumenya ya. Kita minta, Kak Bandar minta tolong cari volumenya. Kalau segitu kecil banget, kayaknya nggak segitu deh. Coba cek lagi ya. Hmm, tingginya, bentar. Oh, cari panjang PO-nya. Oh, tingginya. Oke. OP-nya ya. Oke. Volumenya diketahui ternyata.
Ya, bukan nyari volumenya tapi tingginya. Oke. Thank you, Nok. Nah, benar sambil absen ya. Sambil lihat-lihat absen ini adik-adik dulu siapa nih yang hadir aja. Oke. 19 cm juga Patrick dapatnya. Oke. Ntar ya, Kak Bener sambil absen dulu ya adik-adik ya. Oke, hampir semua hadirnya hari ini ya. Lengkap nih absennya. Cuman beberapa orang aja, ada sekitar 5 orang yang nggak hadir. Iya. Oke, yuk kita bahas yuk. Oke, volumenya 342 ya. Oke. Volumenya sama dengan sepertiga dikali alasnya tadi 9 ya. Kali 12 lalu tinggi limasnya. Tinggi limas. OP itu kan tinggi limasnya 342 berarti 3 bagi 9 kan bisa ya. Coret aja nih kan. 9 bagi 3 kan 3. Ya. Lalu kemudian 1 kali 3 kali 12 berapa tuh? 1 kali 36. 3 kali 12 36. 36 kali tinggi limas. Nah, tinggal nyari tinggi limasnya nih. Itu tinggi limasnya 342 bagi 36. Dapatnya berapa tadi? 19. Kayaknya bukan deh. 342 bagi 36 19 kan? Coba cek lagi. 342 bagi 36. 9,5. 9,5 tinggi limas. Sentimeter ya. Oke. Nah, tadi kelirunya di mana nih? Kira-kira kelirunya tadi di mana? Kenapa bisa 19? Berarti kalau 19 tadi ada yang nggak dibagi dua nih. Kak, Hah? kayaknya kurang bagi duanya di dalam luas alas. Oh, oke, Bagi dua kali betul. alas kali tinggi. Iya, 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 iya. Alas kali tinggi bagi dua ya. Alas Oke. Ya, 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 ya. Berarti ini kali setengah dulu ya. Sip, 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 sip. Berarti ini jadinya 18 ya. Sip. Nah, kan ketemu kan alasannya kenapa? Nah, ini kali setengah, kali tinggi 5 ya. Karena dibentuknya segitiga. Berarti 12 bagi 2 bisa dicoretkan ini kan. 6 juga. 3 kali 6, 18. Berarti 342 bagi 18 berarti 19. Sip.
Luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Atau setengah kali luas kali alas kali tinggi. Sip. Oke, sudah? Kalau sudah kita mau absen. Oh ya, buat hari Senin Kak Bandar kasih tugas. Coba kalian cari volume 5 yang berikut ini ya. Kalian bisa screenshot aja. Nah, soalnya ini. Oke. Ya, jadi ada prisma segi 6, segi 5, segi 6 tuh. Segi 6 ya. Segi 6. Lalu di dalamnya ada yang gambar biru itu potongannya potongan 5 tuh, 5 segi 6. Nah, ukurannya udah ada. Oke, segi 6-nya beraturan ya, jadi bisa pakai konsep yang kemarin. Ya, panjang sisi segi 6 beraturannya berarti ini 4. Ini 4, 4, 4, 4 semua ya segi 6 beraturannya ya. Lalu tinggi hiasan sama dengan tinggi kotak. Berarti tingginya ini berarti 3 mm. Oke, tingginya 3. Nah, berarti yang ditanyakan adalah tentukan volume ruang kosong tersebut. Jadi ada kotak prisma segi 6, dimasukin 5 segi 6. Nah, kita cari volume yang kosong-kosongnya. Yang kosong-kosong itu yang nampak yang transparan gini ya. Nangkap ya. Coba cari dulu nanti berapa luas prisma segi 6-nya, baru berapa luas 5 segi 6-nya, maka dapatlah nanti volume ruang kosongnya berapa. Gitu. Oke ya, ini kemarin Kak Bandar kasih soal di UPK, nanti di UPK kelas 9. Jadi kelas 9 nanti akan ketemu soal kelulusannya seperti ini nanti. Cuman angkanya aja Kak Bandar ganti. Clear ya? Dah? Aman? Aman ya? Yuk. Ini buat tugas hari Senin ya. Satu aja, tapi agak panjang nanti caranya ya. Yuk kita absen. Silakan open cam-nya. Thank you yang dari awal sudah open cam ya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Bye-bye. Ya, ya, sama-sama. Ya, oke. Thank you Sam, thank you Greta.